Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Sabtu 28 Juni 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja, pasal yang pertama ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih yang ada dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan di pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang telah nyata kami rasakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai malam kami, tidur kami, dan bahkan Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk itu Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan berbagai macam aktivitas kami, pekerjaan kami. Namun kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini Tuhan boleh mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami untuk menjadi pedoman dan suluh dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 firman Tuhan. Kemudian raja mengutus lagi perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Perwira yang ketiga itu naik dan sesudah sampai ia berlutut di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang terdahulu beserta ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, "Turunlah bersama dia, jangan takut kepadanya." Lalu Elia bangun dan turun bersama dia menghadap raja. Elia berkata kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk dimintai petunjuk dari firman-Nya. Sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Kemudian matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Lalu Yoram menjadi raja menggantikan dia pada tahun kedua pemerintahan Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Amin. Bertanyalah kepadanya. Malu bertanya sesat di jalan. Sebuah pepatah lama yang mengajarkan bahwa untuk mengetahui sesuatu, maka bertanyalah. Namun untuk memperoleh informasi yang benar dan terpercaya, bertanyalah pada orang yang tepat dan menguasai perihal yang hendak ditanyakan. Sebab jika salah bertanya, maka bersiaplah untuk berjalan dalam kesesatan seperti yang dialami oleh seorang raja Israel. Dia adalah Ahazia, seorang raja Israel yang keras hati dan selalu mengandalkan Baal-Zebub, Allah di Ekron, untuk meminta petunjuk atas kondisi yang tengah dialaminya. Kecelakaan yang dialaminya tampaknya membuat raja semakin menjauh dan menduakan Tuhan, Allah Israel. Raja sebenarnya tahu bahwa satu-satunya penolong dan penyembuh ialah Allah Israel.
Namun karena kekerasan hatinya, ia malah mencari pertolongan dan bertanya kepada Allah lain yang sebenarnya tidak membawa kebaikan dan kehidupan, serta tidak dapat memberi jawaban atas persoalannya. Akibatnya, raja berada dalam kesesatan dan kematian karena relasinya dengan Allah yang benar terputus. Dalam kesesatannya, Elia datang menghampiri dan menegaskan kepada raja bahwa tindakannya yang melupakan dan menduakan Tuhan adalah upaya menuju kematian. Kisah Raja Asia sebenarnya menjadi pengingat bagi kita untuk berhenti mencari pertolongan lain di luar Tuhan, sebab akan berujung kepada kesia-siaan belaka. Memang suka dan duka terjadi silih berganti dalam pesyarahan hidup ini. Namun percayalah, di dalam Tuhan semua pasti teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan demikian, sudah selayaknya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menundukkan kepala kami di hadapan hadirat Tuhan untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami pahami dengan baik, boleh mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami untuk selalu menjadi pedoman dan suluh dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami, segala aktivitas dan pekerjaan yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan yang akan menyertai, memberkati, bahkan Tuhan yang akan bersama-sama kami dalam melaksanakan segala kegiatan kami pada hari ini. Pun Tuhan, pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan melalui setiap usaha yang dilakukan oleh saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan orang-orang sekitar, keluarga dan para medis yang senantiasa merawat. Semoga dari semuanya itu Tuhan memberikan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kami pun berdoa, bersyukur bersama saudara-saudara kami Tuhan yang boleh merasakan berkat Tuhan melalui pertambahan usia pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pertambahan usianya. Kiranya dalam pertambahan usia yang dialaminya Tuhan, saudara kami yang merasakannya boleh senantiasa menguatkan iman mereka kepada Tuhan dan boleh dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan selalu mengandalkan Tuhan, selalu takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang pada saat ini akan melaksanakan segala kegiatan kami. Tuhan tolong kami dan Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami percaya itu semua Tuhan dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.